Oke, sekarang rekamannya sudah ini. Ya. Silakan. Jadi ada dua bagian. Beberapa poin yang saudara penting yang saudara ajukan pada saat UTS. Ya. Bentar ya. Oke, siapa yang ini? Halo? Nggak ada yang jawab? Oke, silakan. Ya. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama, raw input, instrumental input, dan environmental input. Terus, posisi kurikulum, di sini kan terdapat pertanyaan, jelaskan posisi dan fungsi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut. Posisi kurikulum menurut saya, posisi kurikulum sebagai instrumental input. Karena kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus di sini fungsi kurikulumnya menurut saya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan terkait, baik secara ataupun tidak, pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pihak peserta itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, ada tambahan yang perlu ditambahkan yang tidak ada dalam jawaban kemarin. Ini, Pak, selain sebagai pedoman, yang fungsi kurikulumnya, Pak. Ya, terus ya. Sebagai pedoman, kurikulum memiliki 6 fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, diagnosis. Oke, ya silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh. Nggak ada? Oke, saya tunggu sukarela loh. Ini direkam loh ini.
Pak, saya izin mau menjawab. Oke, silakan Mbak Putri. Paling sedikit terdapat 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor input, proses, dan output. Di dalam faktor input sendiri terdapat 3 komponen, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Kurikulum sendiri termasuk dalam komponen instrumental input. Maka dari itu, kurikulum menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas pendidikan. Karena kurikulum merupakan seperangkat rencana program dan pengaturan yang di dalamnya terdapat isi serta bahan pengajaran yang merupakan panduan bagi guru dalam menginformasikan sejumlah materi pelajaran yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran serta profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi kurikulum selain sebagai panduan bagi guru dalam menginformasikan materi pelajaran, juga sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, serta sebagai batasan daripada program kegiatan atau bahan pengajaran yang akan dijalankan pada suatu semester, kelas, maupun pada tingkat pendidikan tersebut. Dengan demikian, fungsi kurikulum pada dasarnya adalah program kegiatan yang tercantum dalam kurikulum yang akan mempengaruhi atau menentukan bentuk pribadi murid yang diinginkan. Gitu, Pak. Itu kan yang sudah saudara Mbak Putri CS itu ya. Yang ada tambahan selain itu yang belum dimasukkan? Tidak ada, Pak. Nah, ya sudah. Oke, silakan yang lainnya. Pak, saya izin menambahi, Pak, untuk jawaban nomor 1. Hampir mirip dengan jawabannya Mbak Putri. Sebentar, Mbak Dede dulu ya. Jadi ini untuk ada kemungkinan menambah nilai ya. Ya, jadi silakan ya tambahkan kalau ada yang belum dimasukkan sebelumnya. Jawaban saya hampir mirip dengan Mbak Putri, namun ada saya tambahan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam suatu proses pembelajaran. Sedemikian hingga tingginya kualitas atau masukan peserta didik, tetapi tidak didukung dengan kurikulum yang tepat, maka akan sulit untuk mewujudkan mutu pendidikan. Hal ini menjadi jelas bahwa jika sekolah tidak mempunyai kurikulum, berarti tidak layak disebut sekolah. Atas dasar tersebut, tepat jika kurikulum disebut sebagai instrumen input yang paling tepat dalam proses pendidikan. Begitu, Pak. Oke, ya. Oke, Mbak Putri. Ada yang lainnya? Nanti kalau bicara videonya diaktifkan ya. Halo. Pak, izin menjawab. Oke, Mbak Novi, silakan Mbak. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin berbeda sama teman-teman. Di pembelajaran sebelumnya disampaikan bahwa kurikulum termasuk ke dalam instrumental input, tetapi saya malah mencari posisi dalam masing-masing faktornya, Pak. Jadi dalam ketiga faktor itu masih terdapat kurikulum di dalam masing-masing faktor. Seperti
Terdapat paling sedikit 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama ada raw input. Nah, di sini kurikulum berkaitan dengan peserta didik dalam faktor raw input, yaitu berfungsi sebagai pemilihan, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian, dalam instrumental input sendiri, itu posisi kurikulum berkaitan dengan guru, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan cara mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik. Sedangkan posisi kurikulum berkaitan dengan di environmental input, yaitu berkaitan dengan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik, sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial terkait dengan pendidikan. Oke, ada tambahan selain itu? Silakan Mbak, tambahkan. Ya. Belum ada, Bapak. Oke, ya. Ada poin baru dari Mbak Novi. Silakan yang lainnya. Saya tunggu. Terima kasih, Pak. Ya, saya tunggu yang lainnya setelah Mbak Novi. Assalamualaikum Pak. Izin menjawab nomor 1. Salam Mbak Melinda, silakan Mbak. Ya Pak. Menurut saya yang nomor 1 itu posisi kurikulum dalam faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran ada 3 Pak menurut saya. Yang pertama itu kurikulum berposisi sebagai konstruk atau sosok yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan. Yang kedua, itu kurikulum berposisi sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum berposisi sebagai alat untuk membangun kehidupan masa depan yang menempatkan kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan rencana pengembangan dan pembangunan bangsa sebagai dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Kemudian fungsi kurikulum dalam faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar dalam literatur lain. Yang ketiga, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang keempat, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang kelima, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Mbak Melinda. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2 ya. Nomor 2. Tolong Mbak Melinda dibaca, Mbak. Iya, Pak. Nomor 2, soalnya ada berapa pendapat yang menyatakan bahwa perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 disebabkan 1. Kurikulum 2006 KTSP materinya terlalu terpusat pada pengetahuan kognitif, dan 2. Pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. A. Setujukah saudara pada pendapat di atas? B. Dukung pendapat saudara menggunakan bahasa perundang-undangan dan atau pendapat para pakar. Oke, ya. Oke, itu nomor 2. Sekarang siapa yang ini? Silakan. Halo. Masih saya tunggu.
Kita ada waktu setengah jam lagi nih. Ya, siapa? Izin menjawab, Bapak. Mbak Zakia, ya. Ya, Zakia. silakan. Silakan Mbak Zakia. Ya, videonya diaktifkan. Mohon maaf Bapak, karena ketika on cam saya keluar dari ini, Bapak boleh izin off cam dulu Bapak. Ini Zakia pakai HP dan laptop. Pakai HP saja Bapak. Oke, ya. Ada dua masalahnya. Silakan. Baik, untuk soal nomor 2, ya, pertanyaan poin A, setujukah saudara dengan pendapat di atas? Saya menjawab, saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat yang disampaikan ke dalam soal. Yang kedua, diminta untuk mendukung pendapat tadi dengan berbagai perundang-undangan maupun pendapat dari pakar. Saya menjawab seperti ini Bapak, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, di dalamnya terdapat uraian tentang standar kompetensi lulusan pada tiap satuan jenjang pendidikan. Nah, di dalam peraturan tadi diuraikan standar kompetensi mata pelajaran matematika yang tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan kognitif semata. Di dalamnya juga ada poin tentang standar kompetensi lulusan yang menyatakan bahwa peserta didik diharapkan memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan. Dan peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan bekerja sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurikulum 2006 atau KTSP tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan atau kognitif semata, tetapi juga memperhatikan aspek sikap dan keterampilan. Kemudian, mengenai pendapat tentang pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. Saya juga tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat tersebut, sebab proses pembelajaran dalam kurikulum 2006 itu menggunakan EEK, yakni eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiganya itu menuntut keaktifan siswa. Kemudian selain itu, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, terdapat uraian yang menjelaskan bahwa prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurikulum 2006 tidak berfokus pada guru, tetapi berpusat pada siswa. Seperti itu, Bapak. Oke, ada tambahan selain yang saudara tulis pada UTS? Cukup, Bapak. Ya, oke. Oke, yang lain setelah Mbak Zakia? Saya izin menjawab, Pak, untuk soal nomor 2. Silakan, Mbak Putri. Putri ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Rahmawati. Oh, yang tadi Putri Okta. Putri Rahmawati sekarang. Iya. Pertanyaannya ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 disebabkan yang pertama kurikulum 2006 atau KTSP materinya terlalu berpusat pada pengetahuan atau kognitif, dan yang kedua pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. Nah, untuk pertanyaan poin A, setujukah saudara pada pendapat di atas? Kalau untuk pendapat saya sendiri tidak setuju. Lalu untuk poin pertanyaan kedua, dukung pendapat saudara menggunakan berbagai perundang-undangan dan atau pendapat para pakar. Di sini saya menjawab dengan perundang-undangan. Seperti ini, Pak. Karena pendapat saya tidak setuju, karena jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa tertera pada kurikulum 2006 atau KTSP, materinya tidak hanya terpusat pada pengetahuan atau kognitif. Di sini bisa dilihat teman-teman apabila memiliki file dari Permen 022 tahun 2006 ini pada bab 2 yang membahas mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum. Poin A, kerangka dasar kurikulum yang pertama, kelompok mata pelajaran. Nah, di sini tuh membahas Peraturan Pemerintah nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, dari yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tersebut, hal tersebut terlihat jelas bahwa kurikulum tahun 2006 atau KTSP tidak hanya terpusat pada pengetahuan. Lalu untuk yang kedua yaitu pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru, saya sendiri juga kurang setuju karena pada permen tersebut poin kedua yang membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh DSNP. Nah, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut, yaitu yang poin pertama sudah sangat jelas dan menjawab, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, berdasarkan kutipan dari Permen Diknas No. 22 tahun 2006 di atas, maka terlihat jelas, yaitu kurikulum tidak hanya berpusat pada guru, namun juga berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Nah, sudah Pak. Ada tambahan, Mbak, selain itu? Cukup, Pak. Cukup. Oke, ada yang lain satu lagi untuk pertanyaan ini? Pertanyaan 2. Ya, silakan. Nggak ada lagi untuk soal nomor 2? Ada yang berbeda mungkin? Ya, yang berbeda dengan 2 jawaban tadi? Oke, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Silakan, ya. Siapa yang akan membacanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk soal nomor 3, tulis beberapa perbedaan dan persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oke. Menurut saya, sebentar dulu ya. Jadi ini adalah pertanyaan terbuka, ya. Jadi tidak dibatasi berapa jawabannya, semakin banyak jawaban itu semakin tinggi nilainya, ya. Oke, silakan Mbak. Ya. Menurut saya perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu yang pertama, kurikulum 2006 menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum 2013 itu menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk yang kedua, kurikulum 2006 itu menggunakan kegiatan EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu menggunakan kegiatan 5M, yaitu mengamati, mempertanyakan atau menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, penilaian pada kurikulum 2006 lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan pada kurikulum 2013 dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Untuk persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu yang pertama yaitu struktur kurikulum dirancang oleh
Kemendikbud. Yang kedua, termasuk ke dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan student center, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, yaitu menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Satu cukup. Tadi Mbak Yesi ya. Sekarang Mbak Risna ya. Risna atau Nanda yang mau jawab? Risna dulu ya. Oke. Izin menjawab untuk perbedaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2006, SI atau standar isi ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SKL atau standar kompetensi kelulusan. Untuk kurikulum 2013, SKL atau standar kompetensi kelulusan ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SI atau standar isi. Untuk yang kedua, untuk KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan, dan kurikulum 2013, kompetensi lulusan meliputi aspek soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, untuk kurikulum 2016 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 dan 2. Dan untuk kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang keempat, kurikulum 2016 jumlah pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum 13 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Untuk yang kelima, untuk kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan kurikulum 2013, pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Untuk KTSP, TIK sebagai mata pelajaran, dan sedangkan 2013 TIK bukan sebagai mata pelajaran tetapi sebagai media pembelajaran. Untuk KTSP, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan, dan untuk kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap dan kompetensi dan keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses hasil. Untuk KTSP pramuka bukan ekstrakurikuler wajib, sedangkan untuk K13 pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Yang ke-9, untuk KTSP penjurusan mulai kelas 11 dan untuk 2013 penjurusan mulai kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Dan yang terakhir, untuk KTSP, BK atau bimbingan konseling lebih menekankan pada menyelesaikan masalah siswa. Dan untuk 2013, BK atau bimbingan konseling lebih menekankan pada pengembangan potensi siswa. Dan untuk persamaan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, yang pertama, kurikulum 2006 dan 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir KD. Yang kedua, struktur kurikulum baik pada kurikulum 2006 dan 2013 sama-sama dilarang oleh pemerintah atau Depdiknas. Yang ketiga, beberapa mata pelajaran kurikulum 2013 masih ada yang sama dengan kurikulum 2006. Dan yang terakhir, terdapat kesamaan esensi kurikulum mulai pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum ke Mbak Nanda tadi ya, ada beberapa poin dari ya Mbak Risna tadi ya, seperti bahwa kurikulum 2006 itu berpengetahuan ya oleh perundang-undangan gitu ya. Ya, sekarang silakan Mbak Nanda tadi. Iya. Ya. Menambahkan Pak, Ya. beberapa hal sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Yesi. Ya, namun di sini ada yang sedikit berbeda. Untuk kurikulum 2006, perbedaannya dengan kurikulum 2013, yaitu pada kurikulum 2006, kompetensi inti lebih lengkap. Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 dihilangkan.
Kemudian pada kurikulum 2006, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian pada kurikulum 2006, mata pelajaran satu dan yang lain saling lepas. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Itu Pak tambahan dari saya untuk perbedaan antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Oke, ya. Jadi tadi ada beberapa poin dan sebenarnya ada pertentangan tadi ya. Dan untuk meyakinkan itu ya meyakinkan pembelajaran di masing-masing kurikulum itu tolong lihat di undang-undang ya, di perundang-undangan. Demikian juga ya tentang penilaiannya. Apa memang benar kurikulum 2006 itu tidak otentik? Gitu loh. Ya. Apakah memang benar hanya 2013 yang otentik? Gitu kan? Otentik itu kan maksudnya penilaiannya pada saat itu gitu loh ya. Jadi tidak nunggu kemudian nunggu belajar minggu kemarin ulangannya minggu ini atau ujiannya pada akhir tahun. Itu kan tidak. Kalau otentik itu pada saat itu ya, dinilai pada saat pembelajaran itu otentik dan langsung diberikan penilaian dan dicatat. Bahkan tidak nunggu sampai di rumah baru dicatat, tapi pada saat kegiatan berlangsung. Jadi misalnya saat ada kelompok, nah disitulah guru yang memberikan penilaian, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa poin tadi itu, misalnya ya, bahwa kurikulum 2006 itu cenderung ke kognitif. Coba periksa lagi gitu ya. Maaf ada bubur lewat di depan ya. Saya kira ya cukup sini aja dulu ya. Karena saya pukul 9 ada kelas lain gitu ya. Oke. Tapi ada poin tadi itu, mudah-mudahan yang lain juga itu ada di sana gitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan kita minggu depan kuliah seperti hari ini. Saya kemarin tidak kuliah gitu ya. Oke. Terus ya, ini karena saya rekam ya. Oke, tambahan saudara sekalian tadi, Mas nggak ada ya tadi, Mbak semua gitu ya. Ini ada saya tercatat sehingga nanti apa? Saya mudah menambahkannya karena sudah ada buktinya seperti itu ya. Oke, sekarang saya hentikan merekamnya ya.